Penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan kini merembet hingga Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menelusuri dugaan praktik lancung dalam proses penerbitan visa dan izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang jadi satu rangkaian dengan penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA di Kemenaker. Pada Kamis 31 Juli 2025, penyidik menjadwalkan pemeriksaan 3 saksi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. 2 diantaranya merupakan aparatur sipil negara atau ASN pada bagian visa di Ditjen Imigrasi. Sementara saksi ketiga ialah dosen anti korupsi di Akademi Optometri Reprindo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan alasan penyidik mendalami peran pihak Ditjen Imigrasi dalam kasus ini terkait proses pengerjaan. Dalam konteks tersebut, perizinan di Kemenaker dan Imigrasi merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan bagi tenaga kerja asing atau TKA untuk dapat bekerja di Indonesia. KPK menegaskan masih mengembangkan kasus ini berdasarkan keterangan para saksi maupun tersangka yang telah diperiksa. Hingga kini KPK sudah menahan 8 tersangka dari Kemenaker. Budi menambahkan tidak tertutup kemungkinan KPK akan kembali memanggil pihak-pihak terkait jika penyidik membutuhkan informasi dan keterangan lebih lanjut. KPK menyebut praktek pemerasan ini diduga terjadi sejak 2020 hingga 2023 dan merugikan 53,7 miliar rupiah. Lantas bagaimana sebenarnya awal mula kasus ini? Dalam kasus ini, 8 tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Haryanto, staf khusus Menaker yang menjabat Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau PPTKA tahun 2019 hingga 2024, dan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Binapenta dan PKK Kemenaker tahun 2024 hingga 2025, Suartono yang menjabat Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker tahun 2020 hingga 2023, serta Wisnu Pramono yang menjabat Direktur PPTKA Kemenaker tahun 2017 hingga 2019. Kasus pemerasan di Kemenaker ini terkait dengan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA. Para tersangka diduga memperlambat proses verifikasi dan penerbitan RPTKA bagi perusahaan yang tidak memberikan uang pelicin. Jika RPTKA tidak terbit, perusahaan akan dikenai denda harian yang besar untuk setiap TKA, sehingga memaksa mereka untuk membayar sejumlah uang kepada para oknum. Adapun uang hasil pemerasan ini diduga tak hanya dinikmati secara pribadi, tapi juga dibagikan kepada para pegawai di lingkungan direktorat terkait untuk berbagai kegiatan di luar anggaran resmi. Kasus ini membuktikan bahwa praktik dugaan pemerasan telah terjadi secara terstruktur bahkan hingga lintas kementerian lembaga. Lalu akankah KPK bisa menelusuri lagi siapa-siapa saja yang ikut menikmati hasil pemerasan terhadap TKA ini?